Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke berapa? 52 ya? 62. Baik, ini kita akan baca satu hikmah saja karena agak banyak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bizri tama'in. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bizri tama'in. Tidak akan tumbuh aghsanu dhullin, cabang-cabang atau dahan-dahan kehinaan, kecuali ia bersumber berasal ala bizri tama'in, dari benih yang bernama keserakahan. Ma basaqat, maknanya apa? Yuqalu, dikatakan atau dinarasikan dalam ujar-ujar Arab klasik, orang Arab lama ya, klasik, yakni basaqatin nakhlatu busuqon, telah tumbuh atau menjulang apa nakhlatu, pohon palem, pohon kurma, busukon dengan menjulang atau meninggi, idza tolat, apabila semakin bertambah tinggi. Tetapi dalam redaksi ma basaqat bermakna ai ma tolat, tidak akan tumbuh, tidak akan memanjang, meninggi, menjulang. Apa itu aghsanu dhullin? Dahan-dahan kehinaan, kenistaan, kecuali ia berasal dari bizri tama'in, dari benih biji atau bibit bernama keserakahan. Lantas syabbaha, menganalogikan siapa musannif Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad Al-Iskandarani rahimahullah, az-zulla, beliau rahimahullah menganalogikan zulla, kehinaan, kenistaan itu bisa jarotin dengan atau ibarat satu pohon zati aghsonin wa furu'in, yang memiliki dahan-dahan dan ranting-ranting, isti'arotan, sebagai alegori atau alegori. Kalau ngantuk boleh loncat-loncat yogi itu ya, lebih keren itu. Bil kinayati, dengan ya kinayah, sudah tahu semua maknanya kinayah ya, perumpamaan atau metafor. Sementara wal aghsanu, adapun redaksi atau lafadz aghson itu adalah teks aghson ini, redaksi aghson ini takhyilu baqin, perumpamaan yang pas, ala hakikotihi, berdasarkan atau sesuai dengan, pas dengan substansi ketamakan itu sendiri. Au musta'arun li anwa'iz zulli, atau ia perumpamaan, metafor bagi segala jenis kehinaan atau kenistaan. Sementara itu wa basaqat, adapun teks atau lafadz basaqat itu tarsyikhu bakin, ia nominasi utama, kandidat terkuat atau sumber utama terhadap ala hakikoti, terhadap hakikat ketamaan. Atau bimakna, jadi redaksinya begini, itu kan redaksinya adalah ma basaqat aghsanu dhullin, ma basaqat aghsanu dhullin. Nah, redaksinya kan begini, ma basaqat ini lantas bermakna ma wajadat atau ma hasolat. Maknanya adalah tidak pernah ada atau tidak pernah diperoleh, tidak pernah tumbuh, tidak pernah diperoleh, itu maknanya. Dahan-dahan, cabang-cabang kehinaan itu kecuali ia bersumber, berasal dari bibit yang bernama keserakahan. Wa syabbaha, dan lantas menyerupakan, menganalogikan siapa musannif Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandarani ini, atau maaf pada ketamakan, bin nawa, dengan satu benih atau biji yang kelak tansa'u anha, tumbuh anha darinya, dari biji itu, nawa itu, asyajaratu, satu pohon. Sehingga oleh karena itu faidhofatu bizrin, maka
mempertautkan atau mengasumsikan benih terhadap lahu pada ketamakan itu adalah sebagaimana min idhofatil musabbahi bihi lil musabbahi lahu atau lil musabbahi, mengasumsikan sebagaimana dua benda yang satu menyerupai, yang satu diserupakan. Penjelasannya maknanya bagaimana? Toma'un syabihun, ketamakan itu syabihun tak ubahnya bil bizri, sebagaimana seperti benih atau biji tadi. Ayil mabdzur, maknanya benih yang ditebar. Orang kalau menanam itu kan ditebar dulu benihnya, lalu tumbuh menjadi tunas-tunas. Setelah tumbuh itu disiangi, tahu ya disiangi ya? Zen, apa Zen? Disiangi Zen? Bukan orang Indonesia, apa disiangi itu? Dijemur. Menyiangi siapa yang tahu ini? Yang sekolah. Menyiangi itu dibersihkan rumput-rumputnya. Itu loh kalau tidak sekolah. Sama dengan Margono dia. Bahkan sekolah itu malu punya murid seperti Margono. Pesantren ini pun malu sebenarnya. Dia menganggap dirinya apa itu ya. Ya sudahlah begitu, melakukan apa? Pencabulan atau menghegemoni kepada Rahman. Nah itu dia. Seneng dia. Ini bab Toma, ini bab Margono memang ini. Margono banget ini. Ya dan yang lain ya, Margono 1 dan Margono 2. Dalam hal ini Lubis ya. Alladzi tansya'u, yang menyiangi tadi membersihkan rumput-rumputnya maknanya. Lalu dipupuk, ada irigasi, pengairan dan lain-lain. Menyiangi. Silakan nanti buka kamus KBBI ya. Yang kelak tumbuh anhu dari benih tadi bidzir tadi ya, bidzrun tadi, asyajaratu zatul aghson, pohon pokok yang memiliki dahan-dahan atau cabang-cabang. Faka'annahu, seolah-olah musannif ini yaqulu. Apa artinya Fauzi? Adnan apa? Yaqulu, berpendapat. Apalagi Mu'id? Masa berpendapat? Mewanti-wanti, mengingatkan ya kan, memberi warning ini. La taghros, jangan sekali-kali kau tanam bidhrot toma'i, pada benih ketamakan, fi qalbika, di kebun hatimu. Masa menanam di genteng ya kan, ya pasti di kebun itu. Apa sebab? Kelak untuk kemudian fatakhruju, tumbuh minhu dari benih ketamakan tadi, syajaratuz zulli, apa yang tumbuh yakni pohon kehinaan. Ya pohonnya ya pelakunya itu pribadi. Lantas watatasya'aba, dan lebat atau bercabang-cabang nanti apa aghsonuha wa furu'uha, cabang-cabangnya, ranting, dahan dan rantingnya sajarah. Nah ini beliau berpendapat Syekh Abdullah Syarqawi ini ya, karena memang ulama kontemporer baru-baru ini ya. Walau qala, seandainya menulis siapa musannif ya, seandainya redaksi hikmah yang ke-60 sekian tadi itu redaksinya ma basaqat syajaratuz zulli lakana ula, maka pasti lebih pas redaksinya menurut beliau ya, menurut Imam Asy-Syarqawi. Seandainya redaksi ini berbunyi ma basaqat syajaratuz zulli lakana, maka ada hikmah ini, maka hikmah ini tentunya aula, akan lebih pas, lebih kompatibel, lebih relevan. Alasannya ini alasan beliau, li annal ladzi yattasifu bitul atau bitawul, karena yang diatribusi, sesuatu yang diatribusi disifati dengan taul, yang tumbuh menjulang tadi itu, wayan sa'u, dan tumbuh sama anil, wayan dan tumbuh ya anil bizri, dari benih atau biji, bahwa aslu syajarah, tak lain adalah muasal dari pohon ya benih itu. Nah ini terjemahan saya ya, nanti kalau teman-teman punya terjemahan berbeda enggak apa-apa. Wa wasafal aghsona, dan lantas menyifati siapa musannif al-aghson pada teks auson ini, bidzalika, dengan tadi itu, dengan ya atul wayansa tadi itu,
Bitoriqit tabai, sesuai dengan lajur atau alur pertumbuhannya, mengikuti pertumbuhannya benih tadi, mengikuti pertumbuhannya pohon. Jadi karena prinsipnya apa tadi, min idhafatil musyabbahi bihi lil musyabbah. Ya seperti tumbuhnya benih itu, demikianlah ketamakan yang tumbuh. Benih menjadi pohon bercabang-cabang, ranting lebat sekali, demikianlah ketamakan yang kau tanam di kebun hatimu tadi ya. Fatomau, maka adapun ketamakan, ini yang diterjemahkan Mu'id tadi ya, adalah min a'zamil uyub. Ini termasuk penyakit hati yang akut, aib yang akut ya, al-qadihah. Al-qadihati yang destruktif, yang dirusak itu bukan ibadah lahir, bukan, tapi ibadah batin. Fil ubudiyati, dalam ubudiyah, dia merusak penghambaan kita kepada Allah, bukan ibadah zahirnya. Bahkan tak lain, ketamakan itu adalah aslu jami'il afat, sumber, muasal, pangkal bagi segala jenis penyakit, cacat, aib, kehinaan. Li'annahu mahaddu ta'allukin, oleh karena ini bisa tomak, bisa ta'alluk ya. Nanti ambil salah satu, kelihatannya ta'alluk ini. Li'annahu, oleh karena ta'alluk tadi itu, ta'alluk mahaddin maupun tomak ya. Karena ketamakan tadi itu adalah mahaddu ta'allukin binas, bergantung atau kebergantungan murni tadi maknanya ya. Ya, kebergantungan akut lah, kebergantungan yang sangat kronis. Nah, karena penyakit kronis saja. Tadi bisa ambil salah satu teman-teman itu. Ya karena tamak itu bergantung secara akut, berarti penyakit kronis. Kebergantungan yang kronis binasi kepada manusia, waltija, dan bernaung atau berlindung kepada mereka, terhadap nas wa'timat, dan lantas mengandalkan mereka, bahkan wa'ubudiyatilahum, bahkan menghamba. Ini sudah salah ini kepada mereka. Fidzalika, oleh karenanya, dan dalam hal itu tamak atau ta'alluq tadi itu, ta'alluq, iltija, dan seterusnya, minal mazallati wal mahana, terdapat kehinaan dan kenistaan, mala mazida alaihi, yang sama sekali tidak ada poin positif di dalamnya, di dalam mala mazida, di dalam mal. Wasababuhu asyakku fil maqdur. Baik, penyebab atau yang melatar belakang, adapun faktor. Kalau fisika daya ungkit ini. Wasababuhu, adapun daya ungkitnya atau faktor penyebabnya adalah asyakku fil maqdur. Dia ragu terhadap takdir, terhadap segala yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu qala, berpendapat ba'duhum, sebagian mutasawwifin. Lauqila, seandainya ditanya tadi ya Imam Al-Warraq, memang begini, dulu ulama-ulama itu bekerja, artinya punya mata pencaharian. Jadi keliru kalau ulama itu lantas identik wiritan tok, apalagi mimpin demo itu. Wiritan tok, tapi demo enggak apa-apa kalau benar ya, seperti siapa, Husain bin Mansur Al-Hallaj rahimahullah itu. Itu demo kepada penguasa yang berkonspirasi, Al-Muqtadir billah, yang berkonspirasi dengan Daud Az-Zahiriyah. Oke. Ulama itu salah kalau wiritan tok itu, salah besar. Jadi dahulu imam-imam, ulama-ulama klasik salaf itu punya mata pencaharian. Coba saja cari itu. Yang ngarang Basairu Zawit Tamyiz, Fairuzabadi, penjual peralatan, perabot rumah tangga. Imam Al-Warraq tadi penjual kertas, mungkin bekerja di penerbitan, riset dan apa ya namanya itu. Nah itu, dan media, bekerja di penerbitan, tukang kertas lah itu. Ada lagi Imam Al-Baladuri, penjual jambu mente itu, penjual buah lah itu. Jadi banyak sekali ulama itu bekerja dan tidak malu. Haddad, pandai besi. Sakof, tukang genteng ya. Segaf itu, Kofal, itu pembuat kunci atau tukang kunci, tukang gembok ya, tukang duplikat kunci itu, dan lain-lain. Kita pun harus bekerja. Kalau Anda punya obsesi menjadi ulama, Anda harus bekerja, punya mata pencarian. Apa sebab? Anda nanti tidak berharap ke orang, ke muridnya,
ke umat itu. Kok ndak ada umat sedekah ya? Itu salah besar. Orang-orang yang datang kepadamu, kok ndak ada yang amin ini? Karena calon ulama ya, Margono cuma gini saja itu. Loh, saya sudah melampaui itu katanya itu. Jadi pinter, saking pinternya bodoh lagi itu ya, melampaui ya. Kayak orang masuk surga itu loh, oleh malaikat dilempar itu terlalu keras, kembali ke neraka dia. Itu pun masuknya beli tiket lagi ke neraka itu. Anda, karena orang-orang berharap akhirat ya, sementara kita berharap balasan dunia itu. Wah, itu harus dilatih itu, berjuang sedemikian rupa. Banyak lah kalau cerita-cerita agak narsis seperti itu, banyak lah. Orang tua kita, guru-guru kita juga sama seperti itu. Baik. Kalau ditanya, laukila apabila ditanya, diinterogasi litomai pada bocah, bono ya, bocah Margono ini, bono, bocah, bonobo ya, bernama Hairut Tom'i, bocah yang bernama ketamakan. Man abuka, bapakmu siapa? Dijawablah tadi ya Mu'id ya, bapakku Sakku katanya itu. Laqala dia menjawab tama itu asyakku fil maqdur, ragu pada takdir. Demikianlah kalau dia. Walau qila ma hirfatuka. Oke, kalau ditanya lagi, hirfatuka, aktivitasmu apa? Kesibukanmu. Tadi pagi Mu'id menerjemahkan lifestyle katanya, gaya hidupmu. Boleh juga lah itu. Meskipun agak kurang tepat ya, tapi enggak apa-apa lah. Qala iktisabuz dzulli, mengejar kehinaan. Ya obsesinya apa, kesibukannya, aktivitasnya, pokoknya hina di itu di mana, itu saya kejar terus, itu kata bocah bernama Tama. Kemudian walau qila ma ghayatuka, lantas apabila ditanya lagi obsesimu apa? Qala menjawab si Tama tadi itu, bocah bernama Tama, Boma ya, al-hirman. Hirman ini maknanya bisa gugur, bisa defisit, bangkrut ya, tapi yang dimaksud di sini adalah menghalangi atau memutus hubungan makhluk hamba dengan Allah ya. Al-hirman, menjauhkan orang dari Allah itu. Jika demikian, ini sudah simpulannya ya. Simpulannya adalah fatoma maka adapun ketamakan la mahalata, tentunya pastinya fasiduddin. Ia adalah perusak agama. Walidha, oleh karena itu dakhola, tadi kita maknai sidak, melakukan inspeksi. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagai khalifah beliau melakukan sidak. Apa sidak ini maknanya? Inspeksi mendadak. Inspeksi ini pemeriksaan. Orang yang memeriksa disebut inspektor. Kantornya disebut inspektorat. Sidak ini biasa dilakukan pemimpin ya, tapi kalau di Indonesia pura-pura semua sidak itu. Sidak gugus Covid ya, sudah disiapkan dulu biasanya. Sidak ke pasar-pasar ya, menjual ikan segar katanya. Ikan mati dia bilang, ikan segar ya kan, busuk lagi. Adakah ikan segar betul-betul segar? Itu ikan mati sebenarnya itu. Sayur, ayam juga dijual ya kan, itu hanya terjadi di Indonesia. Tukang sayur itu loh, pagi itu loh. Sayur, padahal ayam juga dijual itu, dan banyak lagi lah begitu itu. Dan Sayurus Sabri juga termasuk tadi itu. Dinosaurus juga yang lebih terdahulu ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Beliau melakukan inspeksi di Jami' al-Basrah, di Masjid Jami' Basrah. Fawajada, lantas mendapati Sayyidina Ali itu al-Qasas, kepada pseudo ulama, penceramah palsu, yakusuna, yang saling unjuk kebolehan. Kira-kira seperti ini gambarannya. Beliau Sayyidina Ali ya sebagai khalifah Amirul Mukminin masuk ke Masjid Basrah, itu sedang ada pildacil. Ada pilihan dai cilik ya, saling beradu itu. Qala ta'ala, Nabi itu ya, saling beradu itu. Faqamahum, ini yang tadi sudah dibaca Habib di tengah ya. Hatta ja'a ilal Hasan al-Basri. Beliau lantas aqama, ya maknanya beranjak ya, meninggalkan. Beliau beranjak meninggalkan satu persatu al-Qasas, maknanya apa?
semua dicabut lisensi ceramahnya itu. Kamu bukan penceramah, kamu bukan. Jadi apa? Orator saja. Tukang cerita. Hanya tukang cerita saja itu. Yang saling berunjuk kebolehan kayak lomba itu loh. Saya pernah ngaji ceramah di satu tempat, penceramahnya 4, saya yang keempat. Wah, itu bingung itu. Ya seperti lomba itu. Memang ada ya, kadang orang selawatannya 2,5 jam, giliran saya ngaji 15 menit. Tapi ya bagus lah itu, daripada nggak ada ngajinya kan itu. Dan ketika saya ngaji, orang-orang di depan di panggung turun semua makan-makan. Ini mau ngaji atau mau makan, katanya. Kok nggak makan dari tadi? Sekalian bawa kompor di atas kan, itu keren itu, masak bareng lah itu. Ada yang begitu ya, jadi majelis-majelis sholawat ya, oknum ya sebagian. Tapi ya enggak apa-apa, makanya saya males, saya enggak pernah ikut lagi. Caranya saya enggak diundang bagaimana? Saya merokok di atas itu. Nah, nanti jangan diundang lagi kan itu, sudah enggak diundang lagi, itu biarin saja itu. Tapi itu tetap lebih baik daripada nusuk-nusuk tokek kayak Margono itu. Dia bingung kan, nusuk tokek ini sudah bad trademark, ini brand yang buruk untuk saya. Ganti dia. Mana korban ini? Ketemulah namanya Rahman. Diperalat sedemikian rupa ya kan, dengan berbagai trik lah itu. Teman-teman begini, boleh miskin tapi mentalnya jangan miskin, jangan minta-minta mentalnya itu, mentalnya memberi. Miskin kaya itu soal nomor 24, 28 lah enggak apa-apa. Nomor 1 sampai 27 mentalnya kaya, enggak minta-minta, prinsipnya memberi. Nah itu dia. Sayyidina Jabir bin Abdullah ya. Ini seorang perawi hadis, ini sahabat Nabi yang utama, minas sabiqinal awwalin. Sayyidina Jabir ini kalau pakai sarung, kalau pakai kain itu sampai leher, menutup lehernya itu. Memang tidak punya baju, sarung saja itu. Selesai sholat buru-buru pulang karena gantian dengan istrinya. Nah, begitu istrinya meninggal, kainnya kurang, jadi terbuka ini. Begitu beliau bingung itu, bertanya kepada Nabi, ini yang saya tutup wajahnya atau kakinya? Karena kainnya itu kurang. Lalu kata Nabi, kepalanya saja, kakinya ditutup pakai rumput itu. Nah, itu dia. Woi, sekarang surban, sunnah Rasul katanya. Nabi tidak pernah mengatakan sunnah loh ya, silakan cari itu. Kenapa? Nanti setelah orang kaya di Madinah baru beliau katakan sunnah. Kenapa? Beliau menghormati orang-orang miskin yang tidak sempat beli surban atau punya baju. Nah itu dia. Sunnah itu nanti kalau sudah sejahtera. Miskin ngomong sunnah ya kan. Nanti kalau sudah sejahtera. Kurma dong, mana kurma? Sunnah ini. Kalau zaman Nabi ada unde-unde juga sunnah, ya kan? Nah, ada orang yang sibuk dengan itu. Yang dikritik oleh siapa kemarin, Imam Al-Wasiti ya. Salah seorang sahabat Nabi betul, Abu Ayyub Al-Ansori yang kita singgung kemarin ya. Jangan kau tangisi agama yang begitu kan ya, la tabguddin iza waliyahu atau walaihu, iza waliyahu ahlu. Kalau orang itu itu cerita begini, satu ketika beliau kan berumur panjang. Satu ketika sholat di Kufah. Kan Kufah ini kan Sayyidina Ali kan, kedudukannya ibu kota. Itu beliau mengunjungi banyak teman lamanya yang sudah meninggal, berziarah ke makam-makamnya. Kemudian beliau satu ketika di Kufah. Sudah zaman tabi'in itu. Nah, begitu sholat di masjid sudah iqomah itu sudah Allahu Akbar gitu. Beliau lari ngejar untanya itu. Dikritiklah oleh tabi'in itu. Sahabat macam apa? Waktunya sholat ngejar unta katanya itu. Terus beliau berkata begini, dulu di zaman Nabi agama nggak susah macam kamu, nggak repot. Kok sekarang agama kamu persulit katanya itu. Nah, lalu orang-orang diam. Kenapa? Ada yang bertanya sebahagian ya, kok ngejar unta? Saya tidak mau nanti ada orang-orang berkata begini. Orang-orang setelah kamu, setelah kalian, ada orang-orang berkata, jangan sholat di masjid, nanti untamu hilang. Itu loh sholat di masjid. Gara-gara dia sholat untanya hilang, begitu itu. Ya, agama tidak mempersulit itu, tidak mempersulit. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi santai saja.
Saya juga di dalam beberapa tobakot ya, Imam Abu Hanifah itu berkata begini, radhiyallahu an. Istadhafani Allah. Itu pernyataan Imam Abu Hanifah itu. Allah ini memperlakukan saya sebagai tamu. Apa? Istadhafani Allah. Istadhafani Allah. Allah memperlakukan saya sebagai tamu. Menurut Anda, kalau Anda bertamu ke orang kaya, banyak hidangan enggak itu? Apalagi bertamu kepada zat yang maha kaya. Ayo nikmati hidup ini. Tapi jangan lupa ya, menikmati hidup itu ada beberapa yang halal, tapi kriterianya harus thayyib, harus cocok gitu. Kalau darah tinggi ya jangan makan kambing. Istadhofani, saya tamunya Allah ini. Maknanya apa? Ya sudahlah, ibadah itu bukan mahdoh saja, banyak ibadah lain itu yang non murni banyak. Karena Allah memperlakukan kita sebagai tamu, kita nikmati. Saya bangun malam jam 2, setengah 3 nonton bola setelah itu. Tapi kok kayaknya ndak enak ya, lalu tahajudlah buru-buru 2 rakaat saja itu. Ya, tapi saya biasanya langsung baca buku, banyak buku itu, karena itu lebih dibutuhkan bagi orang lain ya. Ini pendapat pribadi, bahwa orang ada yang jidatnya sampai hitam, urusan mereka, itu silahkan. Biasanya yang kaku pada satu hukum itu kurang referensinya, bacaannya kurang. Kila-kilanya itu loh kurang, itu pendapatnya kurang. Tapi kalau terbiasa banyak baca, kita banyak pendapat. Tapi seimbang ya kalau Imam Abu Hanifah ya, begitu anaknya yang perempuan bisa membaca suratul Fatihah, datang ke gurunya, ke guru anaknya itu, langsung diberikan unta terbaik itu. Ini unta dan ini sekantong uang emas itu. Baru Fatihah itu. Jadi murid gurunya itu loh. Nah sekarang enggak. Murid gurunya disalahkan juga itu. Apa guru dari anaknya itu loh, disalahkan itu. Ngaji di situ dari dulu enggak pinter-pinter katanya. Mana bisa pinter, kitab saja enggak beli ya kan, kitabnya enggak diurus lah itu. Ada juga saya pernah ngajar karena saya pernah tugas ngajar ya di satu tempat di Madrasah Diniyah. Itu sarung bapaknya dipakai. Ada kan anak kecil pakai sarung kebesaran itu. Saya kira itu mungkin ada sarung memang terlalu besar, saya kira beli, ternyata enggak. Memang sarung bapaknya itu. Dan sandalnya itu kepanjangan. Dalam bahasa Madura meletas itu. Cipratan airnya itu ke muka banyak temannya. Tapi itu lebih baiklah ngaji itu ya daripada. Tapi suatu ketika ini kamu enggak punya sandal yang kecil yang pas ya, enggak punya. Saya lihat bapaknya merokok itu. Beli rokok kuat, beli sandal anaknya enggak kuat. Ada fenomena seperti itu. Nah, tapi jangan salah paham soal ini ya. Istadhofani ini maknanya adalah kita ini begitu dimuliakan oleh Allah itu. Nikmati saja hidup itu. Ya waktunya liburan, waktunya ke pasar gitu. Nggak usah terlalu serius hidup itu. Ya waktunya sholat itu. Tapi dengan total ya, jadi santai saja. Yang mengikuti mazhab santai, yang mengikuti mazhab serius nggak apa-apa. Cepat tua biasanya. Baik. Faqam hatta ja'a ilal Hasan al-Basri. Sampai beliau ini tiba ke giliran Imam Hasan al-Basri. Baik. Imam Hasan al-Basri ini lahir tahun 21 Hijriah, wafat tahun 100. Jadi beliau ini berumur 89 tahun dalam kalender Hijriah dan berumur 86 tahun dalam kalender Masehi. Lahir tahun 21 ya. Beliau masih nutut zamannya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar meninggal tahun 23. Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun ya. Berarti dari 23 itu meninggal, tahun 13 Sayyidina Umar mulai jadi khalifah. Dari 11 sampai 13 Sayyidina Abu Bakar. Tahun 11 Hijrah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Itu sudah didoakan oleh Sayyidina Umar. Nah, bapak ibunya Imam Hasan Basri pembantu. Jadi setelah perang Qadisiyah itu, suami istri itu dibawa sebagai tawanan. Lalu dipersembahkan kepada salah seorang istri Nabi, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa? Ummu Salamah. Dan diasuh itu, dibebaskan, kamu bukan budak. Ya hanya diperbantukan sebagai ya pembantulah yang layak itu. Setelah itu masuk Islam. Pak Yasar dan Bu Yasar namanya. Nakhilah kalau tidak salah nama istrinya. Ya walhasil Pak Yasar dan Bu Yasar lah
bunuh ya istrinya Nabi Nuh itu kan. Nah, Sayyidina Hasan Basri, Imam Hasan Basri ini nangis waktu kecil disusui oleh Ummu Salamah istri Nabi itu. Giliran nyusu saja semangat itu kawi itu ya. Satu ketika, dan kalau beliau Sayyidina Ali meninggal tahun 40, berarti katakanlah inspeksi itu 2 tahun sebelumnya ya. Karena Sayyidina Ali jadi presiden, jadi khalifah 4 tahun setengah. Berarti Imam Hasan Basri ini ketika ditanya kira-kira umur 16 tahun itu. Masih anak-anak memang, ya remaja lah itu. Kira-kira ya. Nanti Anda cari tahu ya. Dari 1 sampai 8. Dan beliau Imam Hasan Basri adalah Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in itu. Nah, berasal dari, nanti tinggal di Basrah. Dan pengikutnya banyak. Selain Wasil bin Atha adalah Amr bin Ubaid ya, yang terkenal. Disusui. Maka satu ketika beliau sedang ngajar. Sayyidina Husain ini datang ke majelisnya. Beliau langsung mempersilahkan, silakan duduk di atas. Ya sibta Rasulillah, wahai cucu Nabi. Kata Sayyidina Husain atau wakilah Sayyidina Hasan, tidak, saya duduk di bawah saja. Kenapa? Karena engkau putranya Nabi. Engkau disusui oleh istrinya Nabi tadi. Siapa namanya? Hairus. Belum seminggu ya kan. Ummu Salamah, makanya tulis itu radhiyallahu anha itu ya. Itu salah satu istri Nabi yang menyusui Imam Hasan Basri, dan itu didoakan. Berarti bapak itu tidak penting ya, bapak ibu, kecuali Pak Saku tadi. Bapaknya bocah bernama Tama. Ayah ibunya Majusi. Setelah itu masuk Islam. Tapi anaknya bisa jadi ulama, tidak penting itu. Karena beliau dididik langsung beliau berguru langsung itu kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah itu. Kemudian berguru kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Gurunya itu orang-orang hebat itu. Maka beliau dijuluki sebagai Sayyidut Tabi'in ya. Yang utama. Oke, kemudian faqala lantas bertanya lagi, menginterogasi siapa Sayyidina Ali, ya fata, wahai anak muda, ini sa'iluka, aku akan menanyakanmu, anamrin perihal atau tentang satu hal, perihal sesuatu. Interogasinya ini ya. In ajabtani, kalau mampu menjawab fihi pada amr tadi, abqaituka, aku akan memberikan lisensi dakwah atau memberikan sertifikasi ulama. Wa illa, jika tidak, aqamtuka, saya akan mencabut izin ceramahmu ini. Kama aqamtu ashabaka, sebagaimana yang saya lakukan pada teman-temanmu tadi. Wa kana, dan ketika itu Qatra'a telah mendapati siapa Sayyidina Ali alaihi kepada Imam Hasan Basri simatan. Saya buka kamu simatan tadi. Kalau ada yang baca samtan tidak apa-apa, nanti lihat lagi ya. Simatan wahadian. Sima, tanda kan ya, simah itu ada 6 kali di Quran. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Simahum fi wujuhihim, dan kalau untuk Margono tu'raful mujrimuna bisimahum. Nah itu dia. Para pendosa diketahui dengan ciri-ciri mereka. Tokek ya, memperdaya santri baru, kemudian apalagi itu. Nah itu dia. Mencium gondes itu ya. Ih. Ya. Kok dicium itu ya? Iya. Anak kecil saja tahu malu loh ya dicium itu, betul kan? Kok lu bisa enggak? Kemarin anak saya ngaku, aku dicium sama Om Zen, aku malu katanya itu. Malu sama Om Zen. Kok lubis itu senang gitu ya? Nanti dihisap saja itu. Loh. Oh iya, ubun-ubunnya ya. Bin nawasi wal aqdam, ubun-ubun dan kakinya itu. Nasihatin kadzibah yang gitu itu. Faqala, lantas menjawab siapa Imam Hasan Basri. Silakan Anda bertanya wahai Amirul Mukminin ya. Ini ciri-cirinya Imam Asy-Syarqawi ini, beliau bijaksana. Jadi ditutupi semua loh ya, disamarkan tokoh-tokoh itu supaya orang tidak berburuk sangka dan sebagainya ya. Seperti kemarin itu memang diceritakan dengan adab ya, dengan tata krama, namanya juga tasawuf ya. Sal amma syi'ta, silakan Anda bertanya wahai Amirul Mukminin. Sesuai prosedur Anda. Amma syi'ta ya, sesuai protokol yang. Qala ma malakuddin. Apa sih yang melestarikan agama? Pelestari agama, penjaga agama itu apa?
Kata Sayyidina Ali. Imam Hasan Basri menjawab al-waro'. Qala, bertanya lagi beliau, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, fama fasaduddin? Perusak agama itu apa? Qala at-tama'. Imam Hasan Basri menjawab at-tama', ya. Lantas menimpali siapa Sayyidina Ali, ijlis. Ya, silakan duduk. Famisluka mayyatakallamu 'alan nas. Pemuda sepertimulah yang paling layak untuk berbicara di hadapan banyak orang, mengajar maknanya, memberi fatwa. Baik, wal waro' allazi yuqabilu tama. Adapun waro' dalam terma ini ya, pembahasan ini ya, terma waro' allazi yuqabilu tama, yang bertentangan atau menjadi opposite dari ketamakan adalah al waro' al khosso. Waro' yang khusus, bukan waro' umum. Nanti di waro' umum ada di bawah ini. Waro' dalam pengertian yang umum, yang khusus, maaf. Wa huwa, adapun waro' dalam makna khosso ini apa? Kriterianya apa? Sihhatul yaqin, keyakinan yang benar pada Allah. Wa kamalut ta'alluq, dan keterikatan atau kebergantungan yang paripurna, menggantungkan diri hanya kepada Allah, ya, birabbil alamin. Yang ketiga kriterianya adalah wa wujudus sukun, merasa damai ilaihi bersama Allah. Wa tuma'ninatul qulub, dan determinasi hati, mantapnya hati bihi kepada Allah. La waro' al-ammah, bukan waro' dalam makna umum. Wa huwa tarkus syubhat, yakni meninggalkan yang syubhat. Jadi ini yang saya sebutkan tadi ya. Waro' meninggalkan syubhat ini makna apa menurut Anda? Makna fikih. Dan waro' yang bermakna sihhatul yakin, kamalut ta'alluq, wujudus sukun, tuma'ninatul qulub, qalb, ini makna tasawuf. Tapi Imam Asy-Syarqawi tidak sebut fikih dan tasawuf. Itu kerennya ya, supaya orang tidak berburuk sangka nanti. Loh, saya tasawuf, kata Margono itu. Apa? Definisi apa gitu itu? Loh, saya tasawuf itu. Ya, tapi ya sudahlah, memang dia begitu. Ya. Ada yang atribut, ada yang benda itu ya. Jadi dia masuk apa? Divisi benda mati ya. Ini apa di sini waktu itu jabatannya itu benda-benda mati lah ya. Wa tarkus syubhat. Malah hadza, dan mengenai pembahasan ini, mengenai warok tadi ini, fayuqalu, dikatakan dulu kira-kira kias ini kan mafhum mukhalafah ya. Aksul mustawi itu saya bukan maknai konversi. Dulu kira-kira saya ngajar 2011-2012 itu apa kan dibolak-balik sama itu. Saya lupa maknanya apa. Kemudian satu ketika tahun 2015 atau apa, dalam diskusi ngaji mantik Masyriqi ini Ibnu Sina, itu Nafis mengatakan, ada Pak Herli, Pak Akif juga ya, konversi. Wah, itu makna, itu kosakata itu lebih pas itu, kata saya, istilah itu. Waktu itu saya pakai dua istilah, apa itu saya lupa ya. Belum waktu itu yang saya minta Nafis menerjemahkan Sulamul Munawwarah juga, pertama bukan itu istilahnya. Nah, memang saya tidak pakai buku terjemahan versi Fauzi itu ya. Ini terjemah Burdah Pak. Oh iya, bagus itu untuk Anda sendiri. Saya sorry tidak pakai itu. Ya karena memang gurunya tadi itu ya. Nah, yuqalu qiyasan ini dikatakan mafhum mukhalafah ini pemahaman terbalik. Waktu itu apa itu saya lupa bahasa apa, tapi konversi itu lebih pas dalam logika ya. Alamat terhadap Wakola yang berkata hu kepada ma al-musannifu siapa, Imam Tajuddin al-Iskandaroni, ma basakot. Jadi kalau dibalik begini redaksinya, ma basakot aghsanu izzin illa ala buzuri waro'in. Mungkin bidri yang dimaksud ya, tapi tidak apa-apa lah, buzur saja. Jadi dalam konversi aksul mustawi atau mafhum mukhalafah, kalau redaksinya dibalik bunyinya begini, seolah-olah beliau berkata begini, rahimahullah, tidak akan tumbuh dahan-dahan kemuliaan kecuali ia berasal dari benih bernama waro. Nah, tapi waro ini maknanya dua ya. Bagi orang umum adalah meninggalkan yang syubhat. Yang syubhat saja ditinggalkan maknanya remang-remang, ambigu. Apalagi yang Margono. Nah, ini loh apa? Burhan, apalagi yang haram. Ya, dia setelah berpelukan ya, bertukar sempak dengan yogi, dia tambah pinter sekarang. Barokahnya sempaknya yogi itu.
Swim pack ya, swim renang, pack itu bungkus. Ya, alat pelindung untuk berenang menuju Allah itu, menuju samudera makna. Nah, di kebun hati tadi itu. Saya punya definisi agak unik mengenai tamak. Tadi banyak ya definisi. Serakah, tamak, apa lagi ya? Apa? Tamak, serakah, rakus. Jadi ada beberapa binatang itu makan sampai perutnya pecah. Kodok itu ada di dunia kodok itu ya. Terus kalau di laut itu ikan buntal. Itu juga ada yang makan sampai perutnya pecah itu, lupa diri itu. Jadi misalnya begini, kita kan lazim tahu tamak ini kan tidak kenyang-kenyang. Karena standarnya memang bukan kenyang, acuannya bukan kenyang itu. Memang dia ingin ya menghabiskan semua ya. Nah, orang yang tak kenyang-kenyang, orang yang tidak kenyang-kenyang, maka seharusnya dia tidak makan. Karena dia tidak kenyang-kenyang. Jadi problemnya bukan makan sebenarnya. Jadi solusinya apa? Dia berhenti makan. Berhenti makan itu. Baru nanti dia ketemu dengan istilah kenyang itu. Makan terus tidak ada kenyang-kenyang. Caranya bukan makan, berarti solusinya. Itu berhenti seperti kata Imam Busiri ya. Kasro syahwat ya. Itu caranya harus berhenti makan. Jadi quote-nya adalah orang yang tidak kenyang-kenyang seharusnya dia berhenti makan. Atau diputus aksesnya untuk terus makan. Yang ingin berkuasa terus itu sudah harus digulingkan. Itu salah satu-satunya cara. Yang tidak kenyang-kenyang itu ya harus itu. Mungkin agak terdengar lucu ya, tapi saya kira itu terapi ya, salah satu terapinya lah itu. Ada juga orang kategori ya, pendekatan yang lain memahami tamak ini adalah orang yang whatever it takes, apapun resikonya saya ambil. Dia tidak peduli resikonya apa, baik buruk celaka, pokoknya saya ambil itu. Ada yang orang yang whatever it takes itu. Nah, untuk Hairus yang cocok tulis ini aja. What ever ya. It takes ya. It takes. It takes. Itu dia. Whatever it takes. Tidak begitu. Kasihan ini menyesatkan ya. Whatever. Apapun risikonya saya ambil itu. Punya siapapun itu pokoknya diambil. Anehnya dalam studi-studi mengenai ini ya, tamak itu yang dimakan bukan punya dia sendiri tapi yang lain. Ada orang mengatakan begini, perempuan kan ya, dari kata empu itu makna magisnya, makna spiritualnya. Apa Nur? Empu ya, bukan empuk itu. Empu itu bahasanya Adenan itu. Langsung tersenyum ya para pelaku itu ya, empu ya para empu. Baik, tidak jadi, sudah itu saja contohnya lah itu. Jadi makna yang lucu, yang terdengar lucu kelihatannya ya. Salah satu kategori dalam keserakahan ini dia tidak makan punya dirinya sendiri tapi makan punya orang lain. Saudara kandungnya bernama pelit, saudara kandungnya itu. Kita Sultan Hamengkubuwono IX itu dinasti Hamengkubuwono yang menurut saya paling hebat ya. Kalau Pangeran Mangkubumi kan yang menandatangani perjanjian Giyanti itu kan, pecah Jogja dengan Solo dengan Surakarta. Sebelum Indonesia merdeka, Jogja negara merdeka. Tapi perbatasan dari ujung ke ujung Jogja itu ya, itu bukan hanya batas semeter 2 meter. Kami menyatakan ikut Indonesia itu. Ada orang ya, tanahnya seluas itu diserahkan untuk Indonesia itu, dan 6 juta gulden uang emas itu. Ini prinsip yang saya katakan tadi apa? Orang yang tidak bermental miskin, mentalnya memberi tadi itu. Nah, tamak ini orang bermental miskin ini. Kaya dia mungkin, tapi yang mau dimakan punya orang terus itu. Dalam mitologi Yunani ada satu dewa yang begitu juga. Jadi
seandainya tidak bergabung dengan Indonesia, Bone, Ternate, Tidore, itu banyak kerajaan-kerajaan itu. Begitu dinyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, semua bersatu. Kenapa? Kenapa bapak ibu kita dulu, leluhur kita punya kebesaran hati, punya tumak ninah tadi itu. Yang penting Indonesia bersatu. Punya kebesaran hati untuk bersatu. Kenapa? Karena mereka tidak tamak itu, tidak serakah. Mentalnya kaya, itu lawan katanya. Ghinan nafas ya, karena mentalnya kaya, dia tidak mau memperkaya diri. Perhatikan sekarang, orang ribut-ribut sejengkal tanah sampai ke pengadilan itu, semeter ke pengadilan, ya kan? Kok ada orang yang itu perbatasan berapa kota, Pak? Kabupaten ya Jogja, 4 atau 5 itu. Perbatasan dari Banyumas sampai pantai selatan itu. Itu diserahkan untuk Indonesia semua. Kami menyatakan bagian dari Indonesia. Padahal itu negara independen itu kan. Nah, itu dia orang-orang. Dan leluhur kita seperti itu. Mengapa ini saya kemukakan? Supaya kita tidak bermental miskin. Mental miskin tadi itu merepotkan teman, tetangga, bahkan negara. Oke, kalau ada pertanyaan kita jawab. Ada? Baik, itu saja ya. Nah, nanti kita diskusikan. Nah, catatan untuk kedua yang teman-teman tadi, kita miskin atau kaya itu soal lain ya. Tapi jangan bermental miskin. Itu mental miskin itu dia sudah kaya tapi minta-minta, merepotkan orang, nyusahin orang itu. Banyak lah ya, banyak sekali itu. Merepotkan rakyat dan seterusnya. Nah, kita perlu ingat itu mbah-mbah kita tadi itu. Aceh itu sudah kesultanan semua itu. Cirebon itu kesultanan, Banten, tapi semua berbesar hati menyatakan bagian dari Indonesia. Menyatakan bangsa Indonesia itu loh. Siapa yang memahat, membentuk kepribadian sedemikian hebat itu? Ghinan nafas ya, kaya hati tadi itu. Itu kan patut kita cari, itu siapa itu yang rela berbesar hati, ndak ribut tanah sejengkal itu. Nah, itu patut kita cari dan itu kita warisi dari leluhur kita. Nah, itu warisan ya, legacy, supaya kita ndak ribut-ribut dengan orang itu, dengan orang atau tetangga atau apa. Dan itu kepribadian yang sangat luhur itu. Jadi mengobati tamak itu berhenti makan, berhenti bergantung kepada selain Allah tadi itu. Ada hubungan dengan hikmah yang keberapa ya? Hikmah favoritnya Iqbal, arih nafsaka anit tadbir, yang begitu. Istirahatkan dirimu dari ngatur dunia atau apa, obat tetes mata, tinggalkan tidur saja, lalu ditinggalkan tidur itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan.